Halo guys, welcome back to the next videos. Nah, dari course ini mudah-mudahan teman-teman masih sanggup ya jalan di course ini. Kita mulai dari awal pelan-pelan banget nih. Oke, di video sebelumnya saya sudah bahas tentang Tailwind. Tailwind bagaimana caranya kemudian kita menginstal dari step by step-nya dan best practice-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut di nge-setup Tailwind CSS-nya. Jadi kita udah install dan tentu saja nanti ketika main Tailwind ini banyak nih ternyata yang harus di-setup. Jadi nggak sesederhana Bootstrap gitu ya. Bootstrap tinggal cemplungin, langsung kita bisa mainin kelasnya segala macam. Tapi ternyata di Tailwind masih ada beberapa settingan yang harus kita setup lagi. Dan kebetulan saya juga nggak expert banget di masalah Tailwind ini. Uh, Mari kita belajar bersama. Oke, pertama tentu saja teman-teman harus terbantu ya dengan menambahkan ini namanya VS Code extension-nya Tailwind CSS. Jadi nanti di sini teman-teman untuk membuat form yang kayak begini itu nanti di VS Code-nya akan seperti ini. Nah, kalau ini tampilan dengan extension ya teman-teman ya. Nah, nih tampilan dengan extension nih. Tapi kalau tanpa extension, nih extension namanya ini Tailwind CSS Intelligence. Nanti teman-teman install dulu. Nah, sekarang saya tunjukkan posisinya kalau dia tidak ter-enable ya gitu ya. Nah, nih, jadi kalau posisinya lagi tidak diinstal, kita tuh kayak gini doang, nggak dapat rekomendasi apa-apa gitu ya. MB berapa gitu nggak ada. Nah, ini agak sulit nih kalau kita develop Tailwind dengan cara kayak begini. Makanya perlu install namanya Tailwind extension namanya Tailwind CSS Intelligence. Ini tinggal teman-teman enable, nanti sambil kita lihat ya. Tadi itu kayak gini ya, nggak ada informasi apa-apa. Sekarang kalau kita pakai Tailwind Intelligence-nya kita enable, ini kita dapat yang begini. Tada nih, udah nyala nih. Nah, warnanya kelihatan gitu kan, ada rekomendasi CSS-nya apa sih sebenarnya di dalamnya. Oh, ada padding-nya, ini ada apanya gitu ya. Nah, dan ketika kita ngetik, kita dapat tambahan informasi PT misalkan. Nah, PT-nya ini nanti kita bisa lihat dan kita muncul intelligence lah istilahnya kayak gitu. Nah, jadi ini nanti teman-teman install dulu. Walaupun nanti dalam course ini kita emang tidak fokus di belajar Tailwind-nya ya. Tapi nanti dapatlah informasinya gini. Nih ada Tailwind CSS Intelligence, kemudian gimana nih konsep dari Tailwind CSS-nya? Tailwind CSS-nya nih konsepnya agak berbeda dari Bootstrap. Pertama, dia itu menggunakan utility class. Apa sih utility class? Nah, itu jadi kita di Tailwind itu ada banyak kelas-kelas kecil-kecil gini ya. Kalau di Bootstrap dia itu dalam bentuk sebuah kelas yang sudah jadi gitu ya. Kalau ada card, kita butuh card, kita ambil kelas namanya card. Kalau di Tailwind nggak ada kelas yang namanya card. Adanya cuma padding minus 6 ya. Padding 6 gitu, terus ada lagi BG white, border, dalamnya itu nanti bakal sudah ada CSS-nya. Yang ini kita susun ya, kita susun satu-satu dan kita ngodingnya itu directly di HTML-nya. Jadi kita udah install Tailwind-nya, kita ngoding CSS-nya itu di dalam HTML gini. Jadi nggak pindah-pindah dua file gitu dalam satu file ini aja. Kemudian dia mirip kayak main Lego. Jadi teman-teman dikasih Lego satu kecil-kecil gitu ya, silahkan disusun. Nah, jadinya nanti kayak begini nih. Nah, ini bisa ya gitu ya. Tapi nanti dicoba aja. Oke. Terus habis gitu kalau udah keinstall teman-teman bisa pahamin konsepnya dulu, coba-coba dulu sedikit, terus nanti kita bakal lanjut running ini. Nah, buat formnya gimana? Ya sama ya, nanti teman-teman kalau misalkan mau pengen nge-skip video ini dan pengen langsung dapat code-nya, nanti cek di sini ya. Di sini di repository saya Laravel 10 Eloquent Mastery, nanti di sini ada branch baru namanya 01 Tailwind Form. Nah, nanti teman-teman switch dulu branch-nya baru nanti ngoding gitu ya. Nah, gini caranya, sebentar. Ini sekarang kan saya lagi ada di branch namanya Tailwind Forms. Nah, ini saya pengen balik ke branch awal ya. Git checkout min f min. Nih, clear. Nah, kalau saya balikin ke codingan awal, dia nanti akan berubah menjadi seperti ini lagi. Jadi persis dengan video yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mulai journey-nya untuk menginstal ini. Nah, pertama kalau di Tailwind itu kita bakal sering sih main ke sini. Tailwind CSS. Kita bakal ketemu ini nih. Nah, kita bakal cari di komponen sini. Komponen ini ada macam-macam yang bisa teman-teman cari. Isinya sudah jadi gitu ya, HTML sudah jadi. Cuma HTML-nya aja tinggal kita kopas aja sebenarnya. Contoh di sini forms ya, forms layout.
Ini ada macam-macam, teman-teman. Ada yang lengkap kayak gini, terus ada yang dark, ada yang 2 kolom gitu ya. Ada yang 2 kolom ada isinya, ada yang 2 kolom pakai card juga ada. Ya, macam-macam lah ya. Nih. Nah, kita ambil aja satu contoh yang paling atas gitu ya. Ini kita copy HTML-nya. Kita juga bisa lihat preview code-nya. Di sini juga ada komentarnya yang dia minta kita nginstal sesuatu nih. Nah, nanti di sini saya jelasin. Ini kita copy aja dulu. Kemudian kita taruh di home.blade-nya, di welcome.blade-nya ya. Welcome blade PHP. Kita delete semua. Sini. Kemudian kita simpen. Nanti dia bakal jadi putihan kayak begini. Kemudian nanti teman-teman tinggal paste codingan yang ada di dari Tailwind Components tadi gitu ya. Nah, nih munculnya gini nih, woi jelek kan? Nah, ini nanti kita perbaiki ya, teman-teman. Kita perbaiki pelan-pelan satu-satu. Nah, selanjutnya ngapain? Nah, di sini ada perintah sama dia, kita harus install Tailwind CSS plugin. Jadi ngoding Tailwind itu agak-agak gimana gitu ya. Jadi nge-setup-nya banyak gitu. Ini mungkin kekurangannya gitu ya. Atau bisa jadi kelebihannya. Tapi ya udah, nih ada yang namanya di Tailwind config, teman-teman. Di Tailwind config ini kita perlu nambahin plugins. Pluginsnya apa katanya tadi di sini? Dia bilang tambahin nih require Tailwind CSS forms gitu kan. Nih. Tapi si Tailwind CSS forms ini itu harus kita install juga dari npm Tailwind CSS forms nih. Nah, ini kita kopas dulu nih, kita harus install. Nih, copy terus kita running di sini. Tapi i-nya itu bukan di dependensi ya, tapi dikasih -d, ditambahin -d. -d kenapa? Karena kita butuhnya itu cuma di development aja. Nah, ini kita tambahin. Terus dia download dulu ya, biarin dulu. Kalau sudah download, nanti kita cek di sini. Ini udah reload. Nah, di sini nanti kita reload. Nah, belum banyak ya, belum banyak perubahan. Mungkin kita perlu stop ini. Terus npm run dev lagi. Oke. Nah, ini proses yang sudah di step ke sini ya. Kita install pluginnya, kemudian kita ngoding forms-nya. Nah, ini yang saya bilang, kita bisa tambahin AI di sini. Kita bisa tambahin pakai AI untuk ngodingnya ini. Jadi bisa, kan belum nih, kan kita nggak tahu nih, nggak tahu apa-apa nih di Tailwind-nya gimana gitu kan. Nah, itu kita bisa lakukan dengan nambahin kontainer, bisa nambahin card, dan nambahin error state. Atau kita juga bisa, atau di sini kalau pakai AI bingung ya, kita googling aja gitu. Atau kopas dari style yang ada di dalam sini. Nah, ini bisa kayak gitu. Kita coba aja satu-satu ya. Nah, sekarang ini kan terlalu full gitu ya. Nah, kita mau ngapain nih? Nah, ini kita bisa bertanya, teman-teman. Di sini, ini kan ini codingannya sudah nggak kepake. Ini kita hapus. Nah, body. Nah, ini kan form ya. Form ini kita bisa mengenerate, bisa kita tanya, create a Tailwind container. Bisa nggak ya? Nah, nih, kontainernya itu namanya, ternyata kelasnya adalah container dan MX auto. Nah, kita bisa cek juga ya, Tailwind container. Kita cari di sini. Oh, nah ternyata ada. Jadi mirip ya sama CSS-nya Bootstrap, tapi di sini nih ada container MX Auto. Jadi untuk men-center sebuah container kita bisa menggunakan utility namanya MX Auto. Di dalam MX Auto isinya apa? Nih sudah ada. Nah, jadi kita udah nggak usah bingung mau nge-center elemen gimana caranya gitu. Nggak usah bingung, udah ada. Nah, ini kita hapus dan kita taruh di dalam kita taruh di dalam container. Kita simpan, cari hasilnya. Nah, ini sekarang sudah di tengah gitu ya. Cuma ini ada yang salah nih, kita simpan. Nah, sekarang hasilnya sudah di tengah, teman-teman. Nah, cuma sekarang ini nggak ada card-nya. Your content goes here itu apa? Oh, ini nggak usah. Ini ya. Ini juga nggak usah, kita simpan. Nah, sekarang ini sudah mirip ya sama yang tadi, tapi belum sesuai gitu ya. Nah, ini kita perbaiki lagi. Kita tambahin lagi di atas.
inline chat, create a Tailwind card. Nah tuh dia bikin card kan, kita accept dulu aja. Nanti sambil kita baca-baca hasilnya gimana. Ini ada card, title goes here, content goes here, ada button. Ukurannya sama ya, panjang gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mana ya? Ini kita hapus cardnya, container isi cardnya yang dari bawaannya si Copilot. Kita cek, ini sama kayak gitu. Kita ambil isinya ini, ya. Ini kita kopas di sini. Nah, ini saya ngodingnya cepet, ngopas-kopasnya cepet karena saya pakai Vim key binding, teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah advance ngodingnya pakai Vim enak. Tapi kalau belum, pakai yang biasa dulu aja. Nah, ini sekarang sudah jadi nih, udah ada card-nya nih kan. Nah, tapi ini masih kemepetan ya di atas ya. Nah, ini kita bisa tambahin lagi gitu ya. Ambil card-nya ini, terus kita inline chat, kita tanya add margin top 10, misalkan kayak gitu ya. Kan kalau dari pinggir kontainer itu kan kita kasih margin 10 gitu kan. Nah, ini kita kasih accept. Kita lihat, nih udah jadi nih, udah ada marginnya di atas nih. Cuma atasnya ini nggak kelihatan ya. Card-nya nggak kelihatan. Nanti kita ganti aja CSS-nya. Yang bottom juga kayak gini, bottom-nya perlu kita perbaiki. Terus kita kasih bottom juga MB kalau nggak salah, margin bottom juga 10. Nah, kayak gini. Nah, ini sudah kelihatan. Cuma card-nya aneh ya. Nah, kalau aneh, kita bisa ambil card-nya punya yang sini, gitu ya. Temen kan tadi sudah lihat nih, ada yang pakai card ini kan. Nah, ini kita lihat aja. Ketekut. Oh, ini kayaknya berbayar deh. Ya enggak sih? Oh iya, berbayar. Aduh, nggak ada yang gratis ya. Card to kalem. Oh iya. Ininya aja deh, ini aja kita ambil, kita inspect. Ini, aduh, ini sudah di-compile sepertinya ya, teman-teman ya. Sudah di-compile yang ini. Ya udah, nggak dapet. Ya namanya Tailwind juga butuh duit gitu kan. Dia butuh dana, ya kita hormatin gitu. Kita coba cari aja. Tailwind CSS card. Nih kalau nggak salah dari Flowbyte ini saya ngambil tadi. Ini kita ambil aja. Hasilnya gimana? Ini ya, ini udah ada ya. Oh ada hovernya. Ya udah, oke, kita ini aja ya, yang ini. Ini kita copy. Coba. Jadi, oke, sorry ya, ini videonya putus, tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Ini formnya, div-nya, formnya ini, yang ini ya, yang card-nya ya. Kita coba kopas aja card-nya di sini dan kita lihat apakah card-nya ini oke. Sepertinya oke ya, ada atasnya juga. Nah ini kita hapus. Nah teman-teman nanti kalau proses menghapus ini saya pakai itu ya. Nih. Kemudian ini saya ambil, kemudian saya taruh sini. Kita lihat hasilnya. Oh, kekecilan gitu ya. Kecil banget gitu kan. Nanti kita cek. Kita cek. Ini apa ya? Ini max width-nya ini sepertinya. Max W ini kayaknya max width-nya. Kita hapus aja. Nah, ini sudah panjang gitu ya. Kemudian sama tadi kita kasih margin top MT 5 deh. Terus MB juga 5. Seperti itu. Kita cek udah oke nih. Yang bawah kita buang. Nah, kalau bawahnya itu jauh sekali, ini teman-teman tutup kayak gini. Terus, nah yang ini dibuang. Udah selesai. Oke. Oke. Kita lihat. Ya, karena dia sudah di auto reload teman-teman, jadi udah nggak perlu nge-refresh manual. Ini codingan sudah lumayan. Dan kita akan buang yang nggak perlu gitu ya. Kita nggak perlu username ini ya, file upload ini nggak perlu, kita butuh cuma yang ini aja, personal information. Jadi nanti yang kita cari di sini, kita buang profile ini nggak perlu.
Coba kita lihat. Tinggal personal information. Yang setelahnya personal information. Nah, ini kalau bekerja dengan HTML, ini ya triknya ya teman-teman ya nih. Nah, diginiin aja. Notification nggak perlu. Dan kita simpen. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah nih. Ini sudah selesai. Formnya, halaman formnya ini sudah persis nih. Nah, ini kalau sudah selesai aman gitu kan. Nah, cuma emang jeleknya kalau dari IntelliSense-nya saya sama linternya saya, SonarLint-nya itu, ini kepanjangan ya. Dia pasti bakal protes, tapi ini nggak apa-apa. Nggak masalah lah ya. Karena kita lagi belajar nih si Tailwind gitu. Nah, selanjutnya nanti saya akan jelasin lagi di next video. Mudah-mudahan video ini nggak terlalu panjang. Jadi begini step by step-nya ya teman-teman ya. Nge-set up satu-satu. Plugin dulu ya, pastikan editornya teman-teman menguasai, pahamin dulu sedikit konsepnya, kemudian baru mulai install dan kopas-kopas codingan dikit enggak apa-apa. Nah, hasil final dari step ini ada di Tailwind Forms. Nanti teman-teman bisa git check out ya. Ini saya dari master nih, dari main, saya git check out min f 01 begini. Nanti dia bakal berubah. Nih codingannya ini ya. Nah, akan berbeda sedikit-sedikit aja mungkin ya, karena saya tadi ngulang dan ini hasilnya masih sama teman-teman. Oke, that's it for this video. Mudah-mudahan bisa dipahami proses step by step-nya. Berikut ini catatannya dan nanti repositorinya juga sudah ada, teman-teman bisa cek. Dan selalu jangan lupa selalu commit dan push setelah modding. Oke, see you in next videos.